Bab 147. Kakak keempat, Celawang. Di provinsi. Di luar bandara. Berdiri seorang wanita cantik berkaki jenjang dengan rambut panjang yang bergerai sepanjang pundak tanpa riasan wajah sama sekali. Namun wajahnya masih terlihat putih bagai telur yang sudah kelupas dari cangkangnya dan terlihat sangat lembut. Wanita ini memiliki wajah cinta pertama. Sangat polos dan sangat manis. Pakaiannya juga sangat biasa dengan kemeja wanita putih polos dan juga celana jeans biru sehingga membuat kakinya terlihat jenjang, serta kakinya yang memakai sepatu putih. Ia menarik pegangan koper dengan satu tangannya, sambil memandang ke sekeliling dengan penuh harapan. Turis yang menetapa di sekitar juga tidak dikit. Di sini juga ada banyak orang yang datang ke bandara untuk menjemput orang. Melihat wanita cantik itu, mereka juga tidak tahan melirik beberapa kali kemari dengan pikiran yang melayang kembali ke masa mudanya, masa sekolah mereka. Entah juga beberapa bidadari cantik nan polos itu sudah berakhir menjadi istrinya siapa. Mungkin wanita cantik yang memakai sepatu putih itu bisa memberi jawaban. Orang-orang di sekeliling juga ikut memandang dan menantikan. Mereka sangat penasaran, sebenarnya siapa yang ditunggu wanita cantik ini untuk menjemputnya. Jika tidak terjadi kecelakaan, seharusnya seorang bos kaya atau tidak tuan muda keluarga kaya bukan? Ayo naik mobil, kakak keempat. Mendadak, seorang pemuda muncul di hadapan wanita bersepatu putih itu bagai angin dengan memasang senyuman yang hangat. Kendaraan, sepeda. Wanita bersepatu putih itu awalnya terkejut, kemudian melirik pemuda itu sekilas dan buru-buru maju memeluk lehernya berkata dengan semangat, "Ah, Louis kecilku, ternyata benar-benar kamu ya." Wanita bersepatu putih itu bernama Cela dengan marga Wang. Ia adalah kakak keempatnya Louis Lu. Beberapa waktu lalu, Feli Luo mengirim kabar Louis Lu di dalam grup WeChat. Cela Wang pun tahu kalau ia masih hidup, kemudian langsung menaruh pekerjaannya, dan buru-buru pulang dari luar negeri. Ketika mengetahui Louis Lu masih hidup, melihat wajahnya yang familiar itu, Cela Wang pun bisa langsung mengenalinya. Seketika ia melompat girang. "Louis kecil, dengar dari adik Feli, katanya sekarang ini kamu menjadi nakal, apakah itu benar?" Cela Wang merenggangkan kalungan dari leher Louis Lu, dan bertanya dengan mata cantiknya yang memancarkan tatapan aneh. Louis Lu langsung menjadi terkejut, "Jangan dengar Kak Feli berkata sembarangan. Ia itu memang pandai membuat rumor, padahal aku ini adalah pemuda positif dengan 3 poin baik." "Oh, benar tebakanku, memangnya Louis kecil bisa ada pikiran buruk apa lagi?" "Oh." Ini dikatakan dengan suara datar. Mewakili semacam nada bicara yang kecewa, sepertinya jawaban Louis Lu tidak memenuhi apa yang diharapkannya. Louis Lu sangat terluka. Namun dengan cepat, ia menepuk kursi penumpang sepedanya, tersenyum berkata, "Yuk Kak Cela naik sepedaku, aku akan memberimu pengalaman yang berbeda." Demi menjaga kakak keempatnya, Louis Lu sengaja memasang bantal di kursi penumpangnya. Cela Wang memasang wajah aneh berkata, "Bukankah kata Kak Hailey kamu sudah mengendarai Bugatti Veyron, mengapa menjadi sepeda bekas lagi?" "Hehe, ini bukan sepeda bekas, ini adalah barang berhargaku yang sesungguhnya, bahkan ini lebih mahal dari beberapa mobil balap itu." "Kalau begitu, coba kamu katakan, bagaimana aku menaruh koperku?" Cela Wang membawa koper kecil yang sebenarnya tidak berat dan hanya membawa beberapa barang sehari-hari. Sedangkan untuk fasilitas pekerjaannya, ia sudah menitip di rekan kerjanya. Tapi ini juga sulit untuk ditaruh. "Ini mah gampang, kasih aku saja." Louis Lu menarik pegangan koper itu dan memegang stang sepeda dengan satu tangan, kemudian mendesak Cela Wang untuk naik sepeda. Cela Wang berkata,
lebih baik biar aku saja yang ambil. Tidak boleh, aku naik sepeda sangat cepat, Kak Cela perlu memelukku dengan kedua tangan, kalau tidak nanti duduknya tidak stabil. Cih, memangnya bisa secepat apa? Cela Wang langsung memeluk Louis Lu, untungnya hari ini ia memakai celana jeans. Orang-orang di sekitar, wanita bersepatu putih itu bisa-bisanya dijemput pergi dengan sepeda. Mobil mewah yang mereka bayangkan tidak muncul, entah mengapa membuat perasaan mereka terasa lebih lega. Setelah dipercepat, Cela Wang menyadari Louis Lu meski menaiki sepedanya dengan cepat, tapi ini sangat seimbang, asal memeluk erat, biasanya tidak akan terasa goyang-goyang. Ia pun tidak tahan memuji, "Louis kecil, mengapa kamu hebat menaiki sepeda? Bisa-bisanya tidak goyang-goyang, padahal naik begitu cepat bahkan juga mengendarainya dengan satu tangan. Jadi kamu ingin goyang-goyang?" Louis Lu tentu saja tidak akan membuat kakak keempatnya kecewa. Kemudian ia membidik sebuah kerikil, lalu melewatinya dan sepeda langsung bergoyang, sehingga membuat Cela Wang berteriak histeris. Karena tidak bisa melepaskan kedua tangan, ia pun memakai kepala menabrak punggung Louis Lu sebagai balas dendam. Sepertinya apa yang dikatakan adik Fili benar, kamu benar-benar jadi nakal. Sebentar. Cela Wang tiba-tiba kepikiran, kemudian suaranya meninggi beberapa desibel, dan bertanya, "Jangan-jangan kamu mau memakai sepeda ini mengantarku hingga kota Jiang?" "Tentu, apakah ada masalah?" Tidak boleh, ini terlalu bahaya." Ia kira Louis Lu hanya ingin membawanya merasakan bentar, tapi malah tidak sangka Louis Lu bisa-bisanya berencana untuk naik sepeda pulang. Jarak antar kedua kota begitu jauh, ia tidak boleh membuat Louis Lu kelelahan hingga mati, apalagi Louis Lu juga mengambil kopernya. Cela Wang menyadari adik laki-lakinya ini bukan nakal, tapi sedikit bodoh. Louis Lu sebenarnya ingin bilang kalau sekarang ini hanya pembuka saja, sebentar lagi ia akan membawanya merasakan pengalaman yang melayang, dan ini sama sekali tidak membutuh waktu banyak. Cela Wang masih bersikeras berujar, "Tidak boleh, aku baru saja turun dari pesawat dan agak lelah, ingin pergi ke hotel terdekat istirahat bentar, hari ini tidak pulang ke kota Jiang dulu." Ia memberontak pelan, dan berpura-pura mau turun sepeda. "Baiklah. Jika kakak keempatnya sudah bilang seperti itu, apa yang bisa Louis Lu lakukan?" Jadi ia hanya bisa mengikuti permintaannya mencari sebuah hotel untuk menghentikan sepedanya. Cepat. Setelah memesan kamar, Cela Wang buru-buru membawa Louis Lu naik ke atas. Louis Lu kira ia keburu buang air kecil, namun siapa sangka, baru saja masuk ke dalam kamar, Cela Wang langsung memasang mata bersinar bilang ingin memeriksa tanda lahirnya, mana ada tampang lelah seperti yang ia katakan tadi. Nyatanya benar seperti apa yang dikatakan kakak terbesarnya. Louis Lu kehabisan kata-kata berujar, "Kak Cela, bukankah kakak-kakak lainnya sudah verifikasi identitasku, mengapa Kak Cela masih?" "Hehe, tentu saja melihat dengan mata sendiri baru percaya." Cela Wang berkedip-kedip mata berujar. Bersambung.